Kerajaan Mataram Hindu, Jawa Timur. Letak dan awal pendirian kerajaan. Empu Sendok memindahkan kerajaan Mataram ke Jawa Timur dan mendirikan dinasti Isyana dengan Wulang Galuh sebagai pusat kerajaan. Empu Sindok yang membentuk dinasti baru yaitu Isana Wangsa berhasil membentuk kerajaan Mataram sebagai kelanjutan dari kerajaan sebelumnya yang berpusat di Jawa Tengah. Empu Sindok memerintah sejak tahun 929 Masehi sampai dengan 948 Masehi. Kehidupan politik. Raja-raja yang pernah memerintah di Mataram kuno adalah Empu Sindok sebagai pendiri dinasti Isana Wangsa. Sri Isana Tunggawijaya yang memerintah sebagai ratu. Ia menikah dengan Raja Sri Lokapala dan dikaruniai seorang putra yang bernama Sri Makutawang Swardana. Berdasarkan prasasti Pucangan yang berangkat tahun 1019, silsilah Raja Mataram Jawa Timur adalah 1. Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikrama. 2. Tahun 1019 Airlangga menggantikan Dharma Wangsa dan berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharma Wangsa, meliputi seluruh Jawa Timur. Pada tahun 1037, Airlangga memindahkan ibu kota kerajaannya dari Daha ke Kahuripan. 3. Pada tahun 1042, Airlangga mengundurkan diri dari tahta kerajaan, lalu hidup sebagai petapa dengan nama Resi Gentayu atau Jatinindra. 4. Airlangga menyerahkan kekuasaannya pada putrinya, yaitu Sang Rama Wijaya Tunggadewi. Namun putrinya itu menolak dan memilih untuk menjadi seorang petapa dengan nama Ratu Giriputri. Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi dua kerajaan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya. 1. Janggala di sebelah timur diberikan kepada putra sulungnya yang bernama Garasakan atau Jayengrana dengan ibu kota di Kahuripan, Jiwana, meliputi daerah sekitar Surabaya sampai Pasuruan. 2. Kerajaan Panjalu atau Kediri di sebelah barat diberikan kepada putra bungsunya yang bernama Samarawijaya atau Jayawarsa dengan ibu kota di Kediri atau Daha, meliputi daerah sekitar Kediri dan Madiun. Kehidupan ekonomi. Empu Sindok banyak membangun bendungan dan memberikan hadiah-hadiah tanah untuk pemeliharaan bangunan suci untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya. Begitu pula pada masa pemerintahan Airlangga, ia berusaha memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh di muara Sungai Berantas dengan memberi tanggul-tanggul untuk mencegah banjir. Kehidupan sosial budaya. Dalam bidang toleransi dan sastra, Empu Sindok menginginkan penyusunan kitab Sanghyang Kamahayamikan atau kitab suci agama Buddha, padahal Empu Sindok sendiri beragama Hindu. Pada masa pemerintahan Airlangga tercipta karya sastra Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Empu Kanwa. Begitu pula seni wayang berkembang dengan baik. Ceritanya diambil dari karya sastra Ramayana dan Mahabharata yang ditulis ulang dan dipadukan dengan budaya Jawa. Pada masa Airlangga banyak dihasilkan karya-karya sastra. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kebijakan raja yang melindungi para seniman, sastrawan, dan para pujangga. Kemunduran. Mataram dibagi menjadi beberapa kerajaan, yaitu Kerajaan Janggala di sebelah timur diberikan kepada Garasakan atau Jayengrana dengan ibu kota di Kahuripan, Jiwana, meliputi daerah sekitar Surabaya sampai Pasuruan. Dan Kerajaan Panjalu atau Kediri di sebelah barat diberikan kepada Samarawijaya atau Jayawarsa dengan ibu kota di Kediri atau Daha, meliputi daerah sekitar Kediri dan Madiun. Demikian kilas balik, mudah-mudahan ada manfaatnya.